Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Pembahasan kita kali ini tentang suasana keluarga seharusnya adalah kasih. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas betapa pentingnya kasih sayang di antara anggota keluarga Kristen. Suasana keluarga Kristen seharusnya adalah suasana kasih. Kondisi anak-anak di kemudian hari tergantung pada suasana di dalam keluarga. Ada orang yang jiwanya tidak normal, jarang bergaul. Semuanya itu disebabkan karena tiadanya kasih. Jika anak-anak di rumah sejak kecil tidak diberi asuhan kasih, itu berarti membawa mereka ke dalam watak atau tabiat yang keras, menyendiri, dan pembangkang atau pemberontak. Banyak orang ketika dewasa, mereka tidak dapat hidup bersama dengan orang lain. Hal itu disebabkan kekurangan kondisi kasih dalam keluarga sewaktu mereka kecil. Kalau sebuah keluarga selalu bertengkar dan penuh dengan suara pertarungan, maka ketika anak-anak keluarga itu mencapai dewasa, semuanya akan menjadi abnormal. Dan dengan sendirinya anak-anak itu kemudian akan kurang bisa bergaul. Mereka selalu tidak dapat memandang orang lain. Sebab mereka merasa diri sendiri tidak sebaik orang lain. Maka mereka akan berbalik, ingin meninggi-ninggikan diri sendiri agar lebih besar daripada orang lain. Setiap orang yang memiliki rasa rendah diri sebenarnya berarti sedang meninggikan diri untuk mengimbangi dirinya sendiri. Di dalam masyarakat, banyak manusia yang sukar dihadapi, misalkan perampok-perampok dan pemberontak-pemberontak. Itu semua dikarenakan tidak menerima kasih keluarga ketika mereka masih kecil. Karena mental atau wataknya telah berubah, maka ketika dewasa, mereka menjadi terbalik. Jika orang-orang demikian datang ke dalam gereja, tentu akan timbul banyak kesulitan. Dalam keluarga, harus ada suasana sukacita. Harus ada suasana ramah atau lemah lembut. Harus benar-benar ada kasih. Dengan demikian, ketika anak-anak keluarga ini keluar, mereka pasti menjadi anak-anak yang normal. Para orang tua harus belajar menjadi teman dari anak-anak mereka sendiri. Jangan sekali-kali membiarkan mereka seolah-olah merasa asing terhadap orang tua, yaitu sukar untuk mendekatkan dirinya dengan orang tua. Anda sebagai orang tua wajib belajar mengakrabkan diri dengan anak-anak Anda.
dan senang membantu mereka. Bila mereka menghadapi kesulitan atau kelemahan, hendaklah mereka dapat memberitahu dan bermohon kepada Anda. Jangan ketika mereka lemah malah pergi mencari pertolongan dari orang lain. Ketika mereka gagal atau sukses, hendaklah mereka dapat mengatakannya kepada Anda. Teman yang baik pasti mudah didekati dan mudah diminta pertolongannya. Waktu mereka lemah, mereka dapat mencari Anda. Waktu mereka sukses, mereka pun dapat memberitahu Anda. Kita wajib menjadi teman mereka. Bukan seolah-olah kita duduk di atas tahta dan menjatuhkan hukuman, melainkan menolong dan memberi bantuan kepada anak-anak kita. Pada saat mereka butuh bantuan, Anda harus selalu sudi membantu mereka. Anda harus dapat duduk berdampingan dengan mereka untuk berunding. Dan mereka pun dapat mencari Anda, tak ubah dengan mencari teman. Dalam keluarga, orang tua harus berbuat sedemikian rupa sehingga menjadi teman bagi anak-anak sendiri. Orang tua yang demikianlah baru terbilang orang tua yang benar dan yang sukses. Saudara-saudari, karena itu Anda harus sudah belajar semuanya ini sejak anak-anak Anda masih kecil. Bagaimana dekat dan akrabnya anak-anak Anda dengan Anda tergantung bagaimana perlakuan Anda terhadap mereka selama masa 20 tahun pertama. Jika selama masa ini mereka tidak bisa akrab dengan Anda, maka ketika mereka berusia 30 tahun atau 40 tahun, mereka tak mungkin akrab dengan Anda. Malahan mereka renggang dengan Anda. Banyak anak-anak yang tidak damba berdampingan dengan orang tua mereka. Sebab dengan mereka tidak seperti handai taula, tanpa pergaulan sedikit pun. Bila mereka karena kesulitan datang kepada orang tua, tak ubah dengan tawanan yang menghadap hakim. Anda harus berbuat sedemikian rupa sehingga Andalah yang pertama dicari dan diberitahu oleh mereka bila mereka menjumpai kesukaran. Anda harus dapat menjadi orang tua yang dapat diandalkan oleh anak-anak Anda. Kalau demikian, maka keluarga Anda akan jarang sekali mengalami kesulitan. Dan setiap kesulitan mereka pun mudah untuk Anda atasi. Semoga Tuhan merahmati keluarga demi keluarga di dalam gerejanya dengan kasih-Nya yang melimpah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah setiap anggota keluarga yang mendengar berita ini, terutama kepada anak-anak kami. Dengan diri kami sendiri kami tidak mampu mengasihi mereka. Karena itu tumbuhkanlah kasih itu di setiap hari di dalam hati kami, supaya kami dapat saling mengasihi dan keluarga kami pun penuh dengan suasana kasih. Ya Tuhan, kiranya hati kami melimpah dengan syukur karena kami bisa saling memiliki dan saling mengasihi. Singkirkanlah segala kesekatan, apapun yang menjadi jarak pemisah di antara kami dengan anak-anak kami. Kiranya penghidupan kami sekeluarga semakin akrab dan penuh kasih dan sayang. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.